这是，没想到竟真被你收服了，菩提心。但无法突破，要取你性命！一声且长，滴滴点点，一片边月的寒。而原因如地狱袭，万是。我熊办事牢靠。星运哥这些年招惹的仇家。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-170. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan bersama dengan lainnya mereka telah keluar dari pohon Bodhi kuno. Tetapi setelahnya mereka berhadapan melawan Guiyao, yaitu penetua dari Aula Jiwa yang kedatangannya untuk membawa Shoyan dan juga Sun Er, yang singkatnya pun mereka bekerja sama melawan Guiyao dengan Sun Er menggunakan kekuatan api dari Kaisar Emasnya dan juga Shoyan menggunakan gabungan api teratainya sampai membuat Guiyao terhentak. Dan setelahnya Guru Yalo datang membantu mereka serta penetua Tongsuan dari klan Gu yang membuat Guiyao tidak berani untuk melanjutkan pertarungan dan Guiyao pun mundur bersama dengan para aula jiwanya. Dan setelahnya juga Shoyan bersama dengan Sun Er mereka berpisah dengan Shoyan yang kembali ke pavilion Bintang Jatuh sedangkan Sun Er kembali kepada klan Gu. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan rombongan dari Guru Yalo yang datang ke tempat kediamannya Shoyan untuk menjenguk Shoyan setelah Shoyan kembali dari pavilion Bintang Jatuh. Di sana penjaga kamarnya Shoyan memberikan laporan bahwasannya Shoyan ternyata semenjak kembali ke pavilion Bintang Jatuh selama 3 hari ini ia tidak pernah keluar dari kediamannya dan hanya beristirahat saja. Mendengar hal tersebut membuat Guru Yalo berpikir bahwasannya mereka sepertinya tidak bisa untuk mengganggu Shoyan. Mereka mengerti juga perjalanan melusuri dari pohon Bodhi kuno kemungkinan sangat melelahkan dan rombongan dari Guru Yalo pun tidak enak untuk mengganggu Shoyan dan mereka memutuskan untuk membiarkan Shoyan tetap beristirahat. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Shoyan keluar dan di sana Shoyan menenangkan kepada semua orang bahwasannya ia baik-baik saja sekaligus Shoyan menyambut mereka semua ke dalam kediamannya. Yang dalam pertemuan tersebut Mbak Tianhuo memuji kekuatan Shoyan karena Shoyan sekarang telah meningkat kekuatannya. Dari terakhir mereka bertemu Shoyan masih berada di Dozun Bintang 8 tetapi Shoyan sekarang telah berada di Dozun Puncak Perubahan ke-9 dan di sana juga Shoyan menunjukkan kepada mereka semua bahwasanya ia memiliki banyak benih pohon Bodhi yang membuat semua orang menjadi sangat kaget. Dan di sana Shoyan memberikan tawaran kepada Guru Yalo untuk mengambil beberapa benih sesuai dengan kebutuhan dari Guru Yalo. 侥幸而已。等你收好了，否则。 Guru Yalo pun mengambil beberapa benih milik Shoyan dan setelah sisanya dikembalikan kepada Shoyan, yang Guru Yalo juga ingin menggunakan benih tersebut karena ia ingin melakukan sebuah peracikan obat. Di sana juga Shoyan memberikan peringatan bahwasanya pihak dari Aula Jiwa mereka pulang dengan tangan kosong dari pohon Bodhi kuno yang kemungkinan besar hal itu akan membuat mereka merasa tidak suka kepada pavilion Bintang Jatuh, yang artinya kemungkinan bakalan ada penyerangan dari Aula Jiwa kepada pavilion Bintang Jatuh mereka. Guru Yalo dan juga lainnya mereka telah menyadari hal tersebut dan di sana mereka menenangkan kepada Shoyan untuk menyerahkan keamanan dari pavilion Bintang Jatuh kepada mereka semua dan Shoyan diminta untuk memulihkan kekuatannya dan juga pelatihan mandirinya. Setelahnya pun Shoyan melakukan pertemuan pribadi dengan Guru Yalo yang di sana Shoyan menunjukkan hati Bodhisattva. 这是。 没想到竟真被你收服了，菩提心。
Yang hal tersebut seketika membuat Guru Yellow kaget karena Shoyan bisa memiliki harta tersebut. Shoyan mengakui bahwasanya ia bisa mendapatkan hati bodhisattva karena sebelumnya Shoyan yang telah membantu untuk menyembuhkan pohon bodhisattva dari energi negatif, dan hati bodhisattva ini merupakan bentuk terima kasih dari pohon bodhisattva kepada Shoyan atas kebaikan Shoyan tersebut. Guru Yellow sangat senang dengan hal ini, dan Shoyan sekarang hanya perlu memurnikan hati pohon bodhisattva tersebut menyatu dengan tubuhnya Shoyan untuk bisa kenaikan Shoyan ke ranah doseng. Sedangkan di tempat Guyo dan juga Hunyu, di sana mereka kembali ke tempat markas aula jiwa, dan di sana adanya suara yang merasa kekecewaan kepada kedua orang ini, yang kemungkinan suara ini berasal dari pemimpin aula jiwa. Di sana ia merasa kecewa kepada Hunyu yang dikagumi oleh klan Hun sebagai seorang jenius yang tidak pernah gagal dan telah memberikan kepercayaan besar kepada aula jiwa untuk menyelesaikan misi ini, tetapi ternyata Hunyu malah mengalami kegagalan. Yang hal tersebut membuat aula jiwa sangat kecewa kepada Hunyu, dan Hunyu menganggap sebagai sampah yang tidak diperlukan oleh aula jiwa. Tetapi Hunyu meminta kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, dan termasuk Guyo ia memiliki rencana untuk melakukan penyerangan kepada Pavilion Bintang Jatuh, karena jika dibiarkan Pavilion Bintang Jatuh akan semakin kuat dan akan semakin mengancam. Pemimpin aula jiwa memberikan kesempatan kepada mereka untuk membereskan masalah mereka dengan mereka yang akan melakukan penyerangan kepada Pavilion Bintang Jatuh. Kembali ke tempat Shoyan yang melakukan pelatihannya untuk penerobosannya, di sini Shoyan mendapatkan jalan buntu. Karena kekuatannya seperti dihalang oleh dinding yang sangat kuat, membuat Shoyan penasaran hal apa yang menjadi kekurangan bagi dirinya. Sedangkan untuk Guru Yellow, ia tampak sedang melakukan pemurnian pil, yang sampai pemurnian pil itu memanggil guntur 8 warna. Tetapi akibat pemurnian pil itu membuat kekuatan Guru Yellow banyak yang terkuras, dan singkatnya pun setelah pil jadi, ia pun datang menemui Shoyan, dan di sana Shoyan dibuat khawatir dengan kondisi Guru Yellow yang tampak lemah. Tetapi Guru Yellow memberikan hadiah kepada Shoyan yang dimana itu merupakan pil body. Guru Yellow yakin pil body tersebut akan bisa untuk membantu menyempurnakan hati bodhisattva Shoyan yang akan bisa mempercepat pertumbuhan Shoyan untuk menerobos ranah Banseng. Shoyan merasa sangat berterima kasih atas pertolongan dari gurunya. Guru Yellow menenangkan kepada Shoyan bahwasanya semua ini merupakan hal yang sepadan untuk perkembangan Shoyan. Setelahnya Guru Yellow bertanya bagaimana perkembangan pelatihan Shoyan. Shoyan menjawab bahwasanya ia sekarang berada di jalannya buntu karena ia tidak mampu melewati sebuah penghalang yang sangat kuat. Tetapi Guru Yellow memaklumi hal tersebut karena Guru Yellow juga pernah merasakan bagaimana sulitnya untuk menerobos ranah Banseng ini. 你还如此年轻，之后有的是彩铃、小医仙幸运阁和炎毛一击提升会很快。 Singkat cerita, Shoyan pun akan melakukan pengasingan, dengan di sana Shoyan berpamitan dengan Guru Yellow, Chelin, dan juga Yishian. Yang di sana Guru Yellow juga memberitahu kepada Shoyan bahwasanya Chelin dan juga Yishian mereka sekarang juga telah mendapatkan peningkatan kekuatan yang membuat kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi untuk urusan Pavilion Bintang Jatuh dan juga Aliansian dapat diurus oleh mereka semua. Shoyan menjadi tenang mendengar hal itu, dan di sana juga Shoyan menyerahkan jiwa Hanfeng kepada Guru Yellow. 风的灵魂，不管怎，大家保重，把魂殿守住，生死为母。 Dan setelahnya Shoyan pergi melakukan retreat untuk peningkatan kekuatannya, yang juga Shoyan sangat bertekad untuk bisa mencapai keberhasilan karena Shoyan masih memiliki tujuan lainnya untuk menyelamatkan ayahnya dari aula jiwa. Berpindah kepada Guru Yellow, di sini ia akan menghadapi jiwanya Hanfeng, dan Guru Yellow penasaran apakah setelah bertahun-tahun ini Hanfeng akan memiliki rasa penyesalan atas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Hanfeng. Setelahnya pun Guru Yellow mengeluarkan Hanfeng, dan di sana Hanfeng dibuat kaget karena orang yang mengeluarkannya bukan Shoyan melainkan gurunya. Tetapi pada saat ini Guru Yellow ingin menyelesaikan masalahnya dengan Hanfeng, yaitu ingin memberikan kesempatan kepada Hanfeng untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hanfeng yang mendengar itu justru membuat ia marah kepada Guru Yellow dan menyalahkan Guru Yellow dengan menganggap semua kegagalan yang telah ia lalui adalah karena pengaruh dari Guru Yellow yang tidak membantu membuka penuh potensi dari dirinya, dan menganggap
menganggap Han Feng sekarang berada di jalan akhir dari hidupnya, Han Feng pun ingin memberikan perlawanan terakhir kepada Guru Yalou dengan ia menggunakan teknik yang telah diberikan kepada Mu Gu dulunya. Tetapi Guru Yalou dengan santainya bisa menghabisi Han Feng dengan kekuatannya yang telah berada di ranah Banseng, yang sekaligus juga Han Feng di akhir hayatnya dibuat terkejut karena ternyata Guru Yalou yang telah berada di ranah Banseng. Dan setelahnya Guru Yalou kembali menunggu pelatihannya Shoyan, yang pelatihannya Shoyan berlangsung sangat-sangat lama. Yang menariknya juga di tengah pelatihan itu tampak pakaiannya Shoyan yang juga mulai berubah. Dan setelahnya di suatu hari Guru Yalou bersama dengan para anggotanya mereka melakukan rapat yang dimana mereka mendapatkan laporan dari keberadaan dari klan Ling yang sebelumnya telah dianggap menghilang kini telah muncul kembali, tetapi di dalam klan Ling tersebut semuanya telah lenyap secara misterius, yang hal ini pun membuat mereka penasaran siapa pelaku dari penyebab penyerangan klan Ling ini. Mereka menduga hal tersebut berasal dari penyerangan dari klan Hun yang didukung oleh Aula Jiwa, dan mereka curiga juga kalau klan Hun dan juga Aula Jiwa sekarang mereka mempersiapkan sebuah rencana besar lainnya. Dan sangat memungkinkan pavilion bintang jatuh mereka akan menjadi target dari Aula Jiwa. Jadinya pun Guru Yalou meminta kepada semua orang untuk berhati-hati dan meningkatkan keamanan mereka. Berpindah di tempat pelabuhan dari pavilion bintang jatuh, di sana tampak para anggota pavilion bintang jatuh yang sedang melakukan pemindahan barang. Tetapi di saat itu, tiba-tiba saja penetua yang berada di sana merasakan adanya aura kekuatan yang mengawasi mereka, dan lalu pun muncul Tiaming, yaitu penetua dari sekte Sungai Mendalam. Para anggota dari penetua pavilion bintang jatuh mereka langsung mencoba untuk melaporkan hal ini kepada Guru Yalou, tetapi Tiaming mencegahnya, yang dengan hanya sekali serangannya ia mampu untuk mengalahkan para anggota pavilion bintang jatuh. Dan setelahnya juga tanpa adanya Guyou yang muncul, yang di sana pun Guyou dan juga Tiaming mereka berdua melakukan kerjasama, yaitu untuk menjatuhkan pavilion bintang jatuh karena mereka berdua sama-sama memiliki tujuan untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh. Dan sedangkan untuk Guru Yalou, ia telah mendapatkan laporan mengenai teleportasi dari pavilion bintang jatuh mereka telah banyak dihabisi oleh Tiaming. Hal tersebut pun membuat mereka sadar bahwasannya pavilion bintang jatuh mereka telah ditargetkan oleh sekte Sungai Mendalam. Dan tak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi guncangan di pavilion bintang jatuh mereka, pertanda bahwasannya penyerangan dari sekte Sungai Mendalam dan juga Aula Jiwa telah dimulai. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan pertarungan besar yang akan terjadi di pavilion bintang jatuh, yang dimana mereka akan menghadapi aliansi Sungai Mendalam dan juga Aula Jiwa. Dengan total di sana kekuatan utama adalah 3 Banseng, yaitu Tiaming, Guyou dan juga Tianzun ketiga, yang dengan kekuatan 3 Banseng tersebut akan mampu untuk memojokkan pavilion bintang jatuh, karena pavilion bintang jatuh hanya memiliki 1 Banseng, yaitu Guru Yalou saja, yang membuat pavilion bintang jatuh akan berada di kondisi yang akan hancur. Tetapi di saat kondisi yang semakin terdesak, tiba-tiba saja tanpa adanya lonjakan kekuatan hebat, yang dari sana juga adanya jembatan api yang terbentuk, dan dari jembatan api tersebut muncullah sang MC yang akhirnya telah berhasil melakukan penerobosan, yaitu Ranah Doseng. Semakin membuat tidak sabaran untuk kelanjutan cerita selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.
没想到竟真被你收服了，菩提心。但